Dengan saya Nurulisa Samet dengan NIM 19030538. Di sini kami dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan model pembelajaran Azure. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maya Malia. Di sini saya akan menjelaskan judul materi kami, yaitu tentang model pembelajaran Azure. Nah, di sini terdapat beberapa peneliti atau pakar yang menjelaskan tentang model pembelajaran Azure. Nah, siapa saja peneliti ini yang mengembangkan model pembelajaran Azure? Yaitu yang pertama Sharon Smaldino, Robert Honig, James Russell, dan Michael Molenda. Nah, pada tahun 2005 ini adalah beberapa pakar yang mengembangkan model pembelajaran Azure. Nah, model Azure ini berorientasi pada pemanfaatan media dan teknologi dalam menciptakan aktivitas pembelajaran yang diharapkan. Nah, diharapkan oleh siapa? Diharapkan oleh peserta didik maupun guru. Nah, pemanfaatan pemanfaatan media dan teknologi secara baik dan tepat akan mendorong peserta didik belajar secara aktif, efektif, dan mandiri. Nah, di sini juga ada beberapa langkah model pembelajaran Azure. Yang pertama, analisis karakteristik peserta didik. Kedua, mengatakan standar. Ketiga, memilih strategi, teknologi, media, dan materi atau disebut dengan bahan ajar. Keempat, menggunakan teknologi, media, dan material. Kelima, mengharuskan partisipasi peserta didik. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan merevisi. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang 1 dan 2. Yang pertama, analisis karakteristik peserta didik. Pada langkah awal ini dilakukan identifikasi dan analisis karakteristik peserta didik yang memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Analisis ini akan menyediakan informasi yang memungkinkan pendidik secara strategis merencanakan pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik. Nah, di sini terdapat 3 faktor kunci yang harus diperhatikan dalam analisis belajar atau pembelajaran, yaitu yang pertama, karakteristik umum, yaitu mencakup deskriptif seperti usia, gender, kelas, dan faktor budaya atau sosial ekonomi. Yang kedua, kompetensi dasar spesifik. Nah, merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau yang belum dimiliki peserta didik. Yang terakhir yaitu gaya belajar. Nah, gaya belajar ini merujuk pada spektrum sifat psikologi yang menentukan bagaimana peserta didik merasakan dan merespons stimulus yang berbeda, seperti kecerdasan majemuk, preferensi dan kekuatan perseptual, kebiasaan memproses informasi, motivasi, dan faktor-faktor fisiologis. Nah, mode pembelajaran Azure yang kedua adalah mengatakan standar dan tujuan. Tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan standar kurikulum. Standar kurikulum menyediakan penjelasan umum mengenai kinerja peserta didik yang diharapkan. Jadi, standar kurikulum ini bukan bermaksud untuk membatasi apa yang dipelajari, tetapi lebih menekankan pada menyediakan tingkat minimum pencapaian yang diharapkan oleh
oleh peserta didik. Nah, tujuan belajar dirumuskan oleh pendidik lebih spesifik. Standar dan tujuan menjadi aspek penting diperhatikan. Karena kenapa? Karena merupakan dasar untuk pemilihan strategi, teknologi, dan media dasar untuk penilaian dan dasar untuk ekspektasi belajar peserta didik. Nah, mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurlisa Samet akan menjelaskan tentang model Azure. Model Azure itu ada dua yang saya ambil ini, ketiga dan keempat. Ketiga, pemilihan strategi teknologi media dan bahan ajar. Tiga, pemilihan teknologi dan media mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah peserta didik dan tujuan yang harus dicapai. Kemudian dalam memilih bahan ini, memilih bahan ajar yang tersedia atau mengubah bahan ajar yang ada atau merancang bahan ajar yang baru. Kemudian selanjutnya adalah teknologi media materials. 4. Menggunakan teknologi media dan materi untuk melakukan ini ada proses yang perlu ditempuh, yaitu pratinjau. Teknologi ditinjau dulu ini sesuai atau tidak, kemudian menyiapkan teknologi media dan materi. Jadi mengumpulkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian menentukan urutan penggunaan. Kemudian yang ketiga ini menyiapkan lingkungan di mana saja aktivitas belajar terjadi. Fasilitas harus diatur untuk menggunakan teknologi, media, dan metode yang efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan peserta didik. Apa yang dipelajari dari sebuah kegiatan sholat jantung, pada bagaimana peserta didik dipersiapkan untuk pembelajaran tersebut. Kemudian memberikan pengalaman belajar. Jika pengalaman belajar berpusat pada peserta didik, maka akan melibatkan seluruh komponen atau seluruh skill yang ada dalam peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Lutfi. Saya dari PGMI kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah model-model Azure yang kelima, yaitu mengharuskan partisipasi peserta didik. Nah, kondisi saat ini mengharuskan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan praktik penerapan. Mereka itu harus memiliki pengalaman serta harus mempraktekkan penerapan dalam menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mereka itu menganalisis, mensintesis, dan mereka itu harus mengevaluasi. Dan juga mereka itu harus memahami informasi penggunaan teknologi seperti komputer dan media-media lainnya, internet. Itu mereka harus mengetahui agar mendorong mereka itu semakin berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan mereka itu bisa menguasai materi agar kedepannya itu mereka lebih produktivitas dan bisa mendorong kreativitas peserta didik, mendorong kreativitas, produktivitas yang peserta didik lah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, dari model-model Azure yang keenam, yaitu ada mengevaluasi dan juga merevisi. Mengevaluasi dan merevisi merupakan penilaian dan perbaikan
penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk pengembangan kualitas pembelajaran. Nah, penilaian ini sangat dibutuhkan. Di sini perbaikan dan penilaian dapat berdasarkan pada tahap hasil belajar siswa. Jadi penilaian dan perbaikan itu kita lihat dari hasil belajar para peserta didik atau para siswa-siswa kita. Nah, di sini hasil dari hasil tersebut, siswa itu penilaiannya yaitu ada penilaian otentik, kan ada penilaian berupa penilaian. Nah, di sini tuh ada tiga penilaian, yaitu yang pertama itu penilaian belajar yang otentik, dan yang kedua ada portofolio, dan yang ketiga itu adalah hasil atau penilaian hasil belajar yang tradisional atau elektronik. Nah, fungsi evaluasi ini berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk mengetahui bagaimana penguasaan siswa penguasaan siswa dalam menggapai suatu tujuan. Nah, dan evaluasi juga dapat memberikan informasi untuk menggambarkan atau mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, jadi dengan adanya evaluasi semakin bertahap terus dan menerus. Jadi kegiatan belajar mengajar itu akan selalu terarah dan dari sebuah pengalaman terkecil, contohnya di dalam sebuah kelas ada kekurangan buku atau papan tulis atau media atau apa, dan setiap harinya itu diadakan evaluasi sehingga sebuah kelas itu bisa dikatakan menjadi lebih nyaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kata yang saya sebutkan atau yang saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ratna Lutfi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.